Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamrina dengan NIM 20312.044 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Akan mempresentasikan laporan hasil kegiatan pelaksanaan service learning di MTS DDI Langkeme. Yayasan ini memiliki 3 lembaga, yaitu RAMI dan MTS, dan saya memilih MTS DDI Langkeme sebagai tempat pelaksanaan service learning. MTS DDI Langkeme berdiri pada tahun 1968 yang dirintis oleh Bapak Masyare, dengan jumlah guru yang terbatas dan tanpa digaji. Selanjutnya, lembaga ini melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan yang kurang. Dan setelah melakukan lobby dengan seseorang pengurus, akhirnya lembaga ini mendapatkan bantuan RKB 2 ruangan pada tahun 2007. Kurikulum yang digunakan di MTS DDI Langkeme ini adalah kurikulum revisi 2013 dan sekolah ini sudah terakreditasi A. Madrasah ini dalam penerimaan siswa baru hanya menerima 15-20 pendaftaran dikarenakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini kurang memadai. Akan tetapi tidak mempengaruhi proses pembelajaran siswa-siswanya. Visi dari sekolah MTS DDI Langkeme adalah mewujudkan madrasah yang bermutu demi terwujudnya insan yang berkualitas yang berwawasan iptek dan imtok. Dengan misi yang pertama, menerapkan budaya disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengemban ilmu pengetahuan dan teknologi serta keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mengadakan pembinaan keagamaan demi terwujudnya insan yang agamis. Mekanisme untuk melakukan perencanaan sarana dan prasarana di lembaga ini adalah memiliki 2 tahap. Yang pertama, melakukan peninjauan terhadap sarana dan prasarana yang ada di sekolah yang rusak atau tidak layak pakai lagi. Yang kedua, membuat laporan terkait sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai lagi, kemudian diajukan untuk mendapatkan ganti atau perbaikan. Mekanisme pelaksanaan sarana dan prasarana di lembaga ini yang efektif dijelaskan oleh narasumber bahwa pengadaan sarana dan prasarana di sekolah ini dilaksanakan setiap 2 semester atau 12 bulan sekali. Setiap selesai ulangan kenaikan semester, para guru mengadakan rapat, dan rapat ini dilakukan pada setiap lembaga. Rapat ini terkait dengan kekurangan yang ada di sekolah. Dan dikarenakan lembaga ini merupakan lembaga swasta, jadi terkadang bantuan yang masuk itu relatif atau sedikit. Dalam artian terbatas, sehingga tidak cukup untuk memenuhi seluruh kekurangan yang ada di sekolah. Kesimpulan, dari hasil observasi yang saya lakukan pada mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana dan Teknik Komputer 1, dapat disimpulkan pada lembaga Madrasah Sanawiyah DDI Langkeme ini bahwasannya, yang pertama,
Sarana dan prasarana yang ada pada lembaga ini mengandalkan dana BOS yang dikelola langsung oleh pihak sekolah. Selama pandemi COVID ini, yang dimana guru dan siswa melaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Untuk pengadaan sarana dan prasarana itu mengandalkan benda-benda yang ada di rumah dan teknologi yang ada di rumah untuk membantu proses belajar mengajar, dan siswa juga mendapatkan bantuan kuota atau kartu data dari pihak sekolah. Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah dengan melihat dan mengganti sesuai dengan kebutuhan. Dan hal-hal apa yang paling utama dan mendesak yang menjadi prioritas utama untuk diganti secepatnya untuk menunjang proses keberlangsungan belajar mengajar. Saya sangat bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melaksanakan tugas service learning di MTS DDI Langkeme ini. Banyak hal yang saya dapatkan dan dapat dipelajari untuk menambah wawasan saya. Dan saya berharap sekolah ini dapat memberikan kualitas pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang keberlangsungan belajar mengajar yang ada di sekolah, agar tercapainya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien, dan juga agar kiranya lembaga ini memberikan kode inventarisasi pada setiap sarana dan prasarana yang ada di sekolah agar lebih jelas, dan juga memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di sekolah dengan baik agar dapat terrealisasikan untuk menunjang pada foto ini saya sedang mewawancarai Bapak Abdurrahman SAG tentang mekanisme pengadaan sarana dan prasarana. Beliau selaku kepala sekolah atau kepala madrasah. Dan pada foto ini saya sedang berada di kelas untuk melaksanakan tugas karena saya disuruh oleh Ibu Wakamat atau Ibu Masna Masyare SAG untuk menggantikan guru yang berhalangan masuk untuk mengawas pada saat pelaksanaan ulangan semester kenaikan kelas. Dan pada saat itu saya masuk di 2 kelas. Jam pertama saya disuruh masuk pada kelas 7 dan pada jam kedua saya disuruh masuk pada kelas 8. Awalnya saya ragu untuk masuk di kelas tersebut karena saya masih mahasiswi. Dan pada saat itu saya bertugas untuk kegiatan service learning. Tetapi karena sudah menjadi tugas saya, karena ditugaskan oleh Ibu Wakamat, maka saya masuk di kelas tersebut untuk mengawas. Pada foto ini saya sedang memberikan piagam penghargaan kepada pihak sekolah dan saya langsung menyerahkannya kepada Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Al-Ustaz Abdurrahman SAG. Dan foto yang terakhir saya berfoto bersama dengan seluruh guru yang ada di sekolah pada hari itu. Dan saya sangat berterima kasih kepada seluruh guru yang ada di MTS Deli Langkeme, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Wakamat yang telah membantu saya dalam proses pelaksanaan tugas service learning ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh guru-guru yang ada di sekolah karena telah menerima saya dengan baik untuk melaksanakan tugas saya ini. Dan alhamdulillahnya saya diterima dengan baik di sekolah tersebut. Dengan kata lain, diterima kembali karena dulunya saya bersekolah di sini dan lulus di sini.